Salam sejahtera, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 3. Demikian bunyinya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Sobat Kairos yang terkasih, saat ini lagi tren yang namanya flexing atau pamer. Pamer harta baik milik sendiri atau milik orang tua. Tujuannya supaya orang melihatnya tinggi, dihargai dan dihormati. Di samping itu, budaya meninggikan diri sendiri dengan menceritakan berbagai kelebihan untuk menjatuhkan orang lain juga tak habis-habisnya. Dampaknya pertemanan, persaudaraan, persekutuan menjadi retak karena akan ada yang tersisihkan dan tersakiti. Padahal kita harus ingat, Tuhan melihat kita bukan dari apa yang kita pamerkan atau pakai, melainkan Tuhan mau memakai kita untuk rencana Tuhan di dunia ini. Sobat Kairos, apa yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Filipi, sekelompok orang menganggap dirinya tinggi sehingga merendahkan orang lain, mencari puji-pujian. Maka Paulus menasihati mereka melalui nats ini. Dan hari ini juga, nats ini menyapa Sobat Kairos semua. Hiduplah dengan rendah hati. Bagaimana supaya kita dapat hidup dengan rendah hati? Pertama, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Jika kita dipuji atau dihargai karena kemampuan atau perjuangan, bukan karena hasil sikut sana-sini, merendahkan orang lain, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah mencari puji-pujian dengan meninggikan diri sendiri, bahkan sampai mengorbankan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain. Waktu manusia ingin lebih tinggi, sebetulnya bukan lagi lebih tinggi, karena kita sudah ditempatkan Allah di posisi yang tertinggi. Akhirnya, orang yang meninggikan diri dekat dengan kejatuhan. Pikiran dunia, orang yang merendahkan hati adalah orang yang rendah. Sedangkan orang yang meninggikan diri menganggap dirinya tinggi. Yesus justru mengajarkan kepada kita. Ia datang dari tahtanya yang tinggi, masuk ke tempat yang rendah, yaitu dunia yang berdosa. Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Tetapi pada waktunya ia ditinggikan, hingga semua berlutut, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kedua, menganggap orang lebih utama dari diri sendiri. Ini mungkin sulit kita lakukan, tetapi dengan penyertaan Roh Kudus, kita dapat melakukannya. Mulailah dari hal yang sederhana. Menyapa orang lebih dahulu, menyalam orang lain lebih dahulu, mau mendengar orang lain. Memulai percakapan tidak harus menunggu orang lain berbuat bagi kita. Bila kita mendahulukan pasangan kita, mendengar cerita suami, mendengar cerita istri, atau mendengar anak kita. Jika kita mengutamakan orang lain, kita mencerminkan Kristus yang datang bukan untuk dilayani. Hal ini akan terjadi jika kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Menerima kita dengan orang lain sama di hadapan Allah. Mengingat bahwa kita hidup hanya bergantung dari Tuhan sumber hidup kita. Kita harus bertumbuh bersama dengan sesama kita. Sobat Kairos, mari jadikan kerendahan hati menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang meneladani Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.